Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tarikh Bani Umayyah. Terakhir telah kita jelaskan tentang bagaimana keberhasilan Abdurrahman Ad-Dakhil untuk melarikan diri dari kejaran Bani Abbasiyah dan kemudian melanjutkan estafet dinasti Bani Umayyah di Andalusia atau di Spanyol. Ya, yang dengan demikian berakhir pembahasan kita tentang Bani Umayyah. Maka insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan membahas tarikh Bani Abbasiyah. Jadi ini adalah pertemuan perdana kita membahas kekhilafahan yang tumbuh setelah Bani Umayyah, yaitu Bani Abbasiyah. Di pertemuan yang pertama ini, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang leluhur Bani Abbas. Jadi kekhilafahan Bani Abbasiyah ini mereka memiliki leluhur atau pendahulu orang-orang yang mulia. Bahkan sahabat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut berjuang dan berjihad bersama beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu penting kiranya bagi kita untuk mengetahui siapa leluhur dari Bani Abbasiyah ini. Yang pertama tentunya kita akan bahas dari sosok di mana Bani Abbasiyah itu dinisbatkan. Bani Abbasiyah ini nisbat kepada Abbas. Siapa itu Abbas? Abbas ini adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya beliau memiliki nasab yang mulia. Disebutkan oleh para ulama, beliau adalah Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini adalah nasabnya Abbas bin Abdul Muttalib. Dan para ulama sepakat bahwa Adnan ini merupakan anak keturunan dari Ismail alaihissalam. Dari apa yang barusan kita paparkan, ini menunjukkan bahwa Bani Abbas memiliki silsilah yang mulia, bersambung sampai kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan anak keturunan dari Ismail alaihissalam. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman dari Rasulullah. Ya, nasab Bani Abbas dan Rasulullah bertemu pada sosok Abdul Muttalib, kakek dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwa Bani Abbas mereka adalah ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama ketika menjelaskan siapa ahlul baitnya Rasul Alaihi Salatu Wasallam, mereka mengatakan bahwa ahlul baitnya Nabi Alaihi Salatu Wasallam, ya, yakni orang-orang yang tidak boleh untuk memakan harta sedekah, adalah istri-istri beliau, ya, demikian juga keluarga Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama bahwa ahlul baitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istri-istri beliau, kemudian anak keturunan Hashim, yakni Bani Hashim, dan juga anak keturunan Al-Muttalib. Ini ahlul baitnya beliau. Maka Bani Abbas, ya, di mana Abbas ini adalah Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, dia termasuk dari keluarga Hashim, ya, dari Bani Hashim. Maka dia merupakan
keturunan Hashim ini merupakan ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga yang menjadi salah satu penguat ya legitimasi kekuasaan Bani Abbas, karena mereka masih ahlul baitnya Rasul. Selain mereka adalah orang-orang Quraisy, ya mereka juga adalah ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu figur Al-Abbas ya, atau Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Abbas ini merupakan salah seorang dari putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kakek dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini memiliki 10 orang anak laki-laki. Ya, 10 orang anak laki-laki. Di antaranya adalah Al-Harith, Az-Zubair, kemudian Abu Talib, Abdullah, Abu Lahab, kemudian Al-Ghaidaq, Al-Muqawwim, Sofar, Hamzah, dan Al-Abbas. Ini 10 orang putra dari Abdul Muttalib. Adapun putrinya ada 6 orang. Sofiyah, Ummul Hakim, Barrah, Atikah, Arwa, dan Umaymah. Ini 6 putri dari Abdul Muttalib. Adapun putranya ada 10. Ya, ada 10. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib ini usianya tidak terpaut jauh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barakallahu fikum, walaupun beliau posisinya adalah paman bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namun usianya tidaklah terpaut jauh. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, wulida qabla amil fil bi 3 sinin. Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala menyebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib ini dilahirkan 3 tahun sebelum tahun gajah. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang telah ma'ruf diketahui oleh bersama, bahwa beliau dilahirkan pada tahun gajah. Ya, adapun Abbas ya ini dilahirkan 3 tahun sebelum peristiwa gajah. Berarti 3 tahun lebih tua daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Anda akan dapati ya dalam riwayat-riwayat Sirah An-Nabawiyah bahwa Nabi menghabiskan masa mudanya bersama Abbas bin Abdul Muttalib. Contohnya dalam kisah pembangunan kembali Ka'bah. Ini di saat Nabi berusia 35 tahun, ya saat itu orang-orang Quraisy berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah tapi untuk dibangun kembali. Jadi Ka'bah itu bangunannya keropos, mengalami kerapuhan. Maka orang-orang Quraisy pun menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali. Nah, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam kerja bakti membangun kembali Ka'bah. Nah, siapa partner beliau, siapa teman beliau dalam melakukan pekerjaan tersebut? Ya, beliau adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu disarankan oleh pamannya untuk mencopot sarungnya dan meletakkannya di atas pundak, agar ketika mengangkut batu, pundaknya tidak tergores. Maka saat Nabi ingin mencopot sarungnya, beliau tergelincir, jatuh. Ya, setiap kali beliau akan mengulanginya, tergelincir lagi. Ya, kemudian beliau mengatakan, ini karena sarungku, ini karena sarungku. Maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berupaya untuk menutupi auratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga dia pun tidak jadi mengikuti saran yang diberikan oleh pamannya tersebut, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ini menunjukkan bahwa usia mereka tidaklah terpaut jauh, ya hanya 3 tahun saja lebih senior daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abbas ini ya, demikian juga anak keturunannya ya, ini dikenal memiliki penampilan yang rupawan, orang yang ganteng. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau menukilkan dari Al-Kalbi rahimahullah, kana al-Abbasu syarifan muhiban akilan jamilan abyadha. Ya. Abyadha baddan lahu dhafiratani mu'tadil qamah. Al-Kalbi mengatakan bahwa Abbas ini adalah sosok yang mulia, syarif, ya. Kemudian muhiban, ya dia memiliki wibawa, ya orangnya sangat berwibawa. Akilan, kemudian cerdas. Jamilan,
orangnya tampan, ya. Abyadha baddon, dia memiliki kulit yang sangat putih. Lahu dhafiratan, ya, dan dia rambutnya dikepang dua. Jadi orang zaman dahulu tuh rambutnya kan dipanjangkan, ya, tidak seperti kita yang dipotong pendek. Rambutnya dipanjangkan kemudian dikepang. Bukan hanya perempuan saja yang dikepang, tapi kaum laki-laki juga mengepang rambutnya. Mu'tadilal qamah, dia memiliki tubuh yang sedang. Dia memiliki tubuh yang sedang. Demikian yang disebutkan oleh Al-Kalbi tentang sosok Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Namun kemudian kata Al-Imam Az-Zahabi, qultu bal kana min atwalir rijal. Bahkan dahulu Abbas ini termasuk orang yang berpostur tinggi. Wa ahsanihim suratan wa abhahum. Bahkan dia adalah orang yang paling tampan dan paling berwibawa penampilannya. Jadi bukan hanya sedang-sedang saja tinggi tubuhnya, tapi apa? Postur tubuhnya tapi cukup tinggi. Ya. Demikian fisiknya Abbas. Dan nanti kalau kita lihat juga para khalifah Bani Abbas, ya, tidak terlalu jauh beda dengan kakeknya ini, ya, dengan leluhurnya ini. Orangnya ganteng-ganteng, ya, kemudian posturnya juga bagus, ya, posturnya juga baik, ya, enak dilihat. Nah, kapan Abbas ini masuk Islam, ya? Di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Namun yang dikuatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala bahwa beliau ini masuk Islam sebelum hijrah. Memang ada sebagian para ulama yang menyebutkan Abbas itu baru masuk Islam tidak lama sebelum Nabi SAW menaklukkan kota Makkah. Jadi sebagian ulama mengatakan saat Nabi SAW ini dalam perjalanan ingin menaklukkan kota Makkah, ya, beliau bertemu Abbas di jalan, kemudian Abbas masuk Islam. Ini menurut sebagian para ulama. Namun yang dikuatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala bahwa Abbas bin Abdul Muttalib ini masuk Islam bahkan sebelum Rasul SAW berhijrah ke kota Madinah. Akan tetapi dia menyembunyikan keislamannya. Jadi Abbas ini, ya, berperan untuk memata-matai orang-orang Quraisy. Jadi dia selalu berada di tengah barisannya orang-orang Quraisy, namun membocorkan rahasia-rahasia mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, innahu aslama qabla al-hijrah wa katama islamahu. Ya, dia masuk Islam sebelum hijrah. Wa katama islamahu, kemudian dia menyembunyikan keislamannya. Jadi sebelum Rasul SAW berhijrah, Abbas bin Abdul Muttalib sudah masuk Islam, tapi dia sembunyikan. Wa kharaja ma'a qaumihi ila Badrin wa usira yauma idz. Kemudian dia ikut keluar bersama kaumnya menuju perang Badar. Jadi dia berada di barisannya kaum musyrikin dalam perang Badar tahun kedua Hijriyah. Fa usira yauma idz. Kemudian dia pun ditawan pada hari tersebut, pada perang Badar tersebut, ya. Jadi pada perang Badar ini perang pertama, perang besar pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Ya, kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan yang demikian gemilang. 70 orang gembong-gembong kaum musyrikin, ya, tewas dalam perang Badar. Kemudian 70 orang lainnya berhasil ditawan oleh kaum muslimin dan Nabi SAW meminta tebusan, ya, agar mereka, kalau mereka ingin dibebaskan oleh kaum muslimin, mereka harus membayar tebusan atau mengajarkan anak-anak Ansar membaca. Nah, ketika itu Abbas bin Abdul Muttalib, karena dia menyembunyikan keislamannya tadi, ya, dia termasuk di antara orang-orang yang ditawan. Ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang berpesan kepada para sahabat, ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW dalam perang Badar mengatakan, inni qad araftu anna rijalan min bani Hashim wa ghairihim qad akhraju qurhan la hajata lahum biqitalina. Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa beberapa orang dari Bani Hashim dan yang selain mereka telah keluar ke medan perang karena dipaksa, qurhan, karena terpaksa. Ya, la hajata lahum biqitalina, mereka tidak punya hajat, tidak punya keinginan untuk memerangi kita.
Faman laqiya minkum ahadan min Bani Hashim fala yaqtulhu. Maka barang siapa di antara kalian yang bertemu dengan Bani Hashim, maka jangan dia bunuh. Wa man laqiya Abul Bakhtari bin Hashim bin Al-Harith bin Asad fala yaqtulhu. Barang siapa yang bertemu dengan Abul Bakhtari bin Hisham, maka jangan dia bunuh. Wa man laqiya Al-Abbas bin Abdul Muttalib amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yaqtulhu. Dan barang siapa yang bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan dia bunuh. Fa innahu innama ukhrija mustaqrahan. Karena hanya saja mereka ini ya dikeluarkan dengan paksa. Jadi dipaksa untuk ikut berperang. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Abbas bin Abdul Muttalib sudah masuk Islam, ya, sudah masuk Islam sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin agar kaum muslimin membunuhnya. Namun sebenarnya sebelum Abbas ini masuk Islam juga, ya, dia sudah memiliki simpati kepada keponakannya. Dalam peristiwa Bai'at Aqabah Al-Kubra disebutkan bahwa Abbas dalam keadaan masih musyrik, dia belum masuk Islam. Dia yang menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi dibaiat oleh penduduk kota Madinah. Disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Ka'ab bercerita tentang suasana Bai'at Aqabah Al-Kubra. Sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, orang-orang Madinah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesediaan mereka untuk melindungi Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Ka'ab bin Malik, fajtama'na fi syi'ab nantadiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik salah seorang Ansar yang ketika ikut dalam rombongan tersebut dan membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ketika itu kami berkumpul di salah satu lembah, ya, di lembah Aqabah, nantadiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menanti kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta ja'ana wa ma'ahu, ya, wa ma'ahu ammuhu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, sampai kemudian beliau mendatangi kami dan beliau ketika itu ditemani oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu apa kata Ka'ab bin Malik? Wa huwa yawma idzin ala dini qaumihi. Ketika itu Abbas masih berada di atas agama kaumnya. Illa annahu ahabba an yahdura amra ibni akhihi wa yatawassaqa lahu. Hanya saja dia ikut hadir dalam peristiwa baiat tersebut, ya, karena dia suka, ya, untuk menghadiri apa yang menjadi kepentingan keponakannya, ya, wa yatawassaqa lahu, dan juga untuk memastikan, ya, perlindungan orang-orang Madinah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalasa kana awwalu mutakallimin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah duduk bersama kami, yang pertama kali memulai pembicaraan adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ini semua menunjukkan bagaimana kedudukan Abbas bin Abdul Muttalib yang dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini telah bergabung bersama kaum muslimin, ya, ba'da atau setelah peristiwa Fatu Mekkah, beliau menunjukkan loyalitas yang sangat luar biasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam perang Hunain, ya, ketika kaum muslimin dengan jumlah yang sangat besar, ya, sebagian di antara mereka merasa ujub dengan jumlah yang sangat besar, tapi ternyata mereka berhasil dipukul mundur, ya, oleh kabilah, oleh orang-orang Hawazin, ya, demikian juga oleh orang-orang Bani Thaqif dalam perang Hunain. Maka ketika orang-orang meninggalkan Nabi SAW di medan pertempuran, Al-Abbas termasuk orang yang tetap mengawal Rasul SAW dalam peristiwa perang Hunain. Ya, saat banyak di antara para sahabat, ya, mereka lari karena serangan panah yang bertubi-tubi dari Bani Thaqif dan orang-orang Hawazin, maka di antara sahabat yang tetap kokoh melindungi Nabi SAW adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bercerita, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain,
falaqad ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa ana wa Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Dan saat itu kata beliau, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang bersama beliau kecuali hanya aku dan Abu Sufyan ibn Harith bin Abdul Muttalib. Ya, Abu Sufyan ini juga sepupu Rasulullah, ya, putra dari Al-Harith bin Abdul Muttalib. Jadi ada satu momen di mana yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tetap mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuma 2 orang. Yaitu siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Abu Sufyan ibn Harith bin Abdul Muttalib. Falazimna Rasul sallallahu alaihi wasallam falam nufariqhu. Maka kami senantiasa konsisten berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidaklah berpisah dari beliau. Ini menunjukkan keberanian Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Kita perlu menceritakan ini agar kita tahu, ya, Bani Abbas itu punya leluhur yang mulia, ya, paman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuktikan keberaniannya dan cintanya yang sangat luar biasa, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini tetap memiliki posisi yang mulia di hadapan kaum muslimin, di hadapan para sahabat ketika itu. Bahkan ada sebuah peristiwa ketika kota Madinah dilanda kekeringan yang cukup panjang, musim kemarau yang panjang, maka Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau meminta agar Al-Abbas bin Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu apabila qahatu, ini mereka mengalami paceklik, ya, mereka mengalami kekeringan yang demikian panjang, ya, istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau minta diturunkannya hujan dengan perantaraan doanya Abbas bin Abdul Muttalib. Faqal, ketika itu beliau mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fasaqina fataskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faskina. Ya. Beliau mengatakan, ya Allah, dulu kami bertawassul kepadamu dengan keberadaan nabi kami, maka engkau menunjukkan hujan kepada kami. Artinya dulu ketika terjadi kemarau yang panjang, mereka meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan hujan dengan doa Nabi tersebut. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faskina. Dan sekarang karena Nabi SAW telah meninggal dunia, kami bertawassul kepadamu dengan pamannya Nabi SAW. Artinya kami meminta kepada pamannya Nabi untuk mendoakan agar diturunkan hujan, ya. Maka kemudian, ya, fayaskaun, maka kemudian mereka pun mendapatkan hujan. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan hujan kepada mereka. Nah, demikian juga diriwayatkan, ya, bahwa para sahabat dahulu mereka sangat memuliakan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Diriwayatkan dari Abu Sufyan bin Al-Harith, ya, kana Al-Abbas a'dhaman nas inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Abbas, ya, Al-Abbas ini merupakan orang yang paling mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanati sahabatu ya'tarifuna lil Abbas bi fadlihi. Dan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam juga mengakui keutamaan beliau. Wa yushawirunah, mereka senantiasa bermusyawarah dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wa ya'khuduna ra'yah, dan mereka senantiasa mengambil pendapatnya Al-Abbas. Wa kana Al-Abbas idza marra bi Umar al-Khattab atau bi Utsman bin Affan wa huma raqiban nazala hatta yujawizahuma ijlalan lahu. Dan dahulu ini menunjukkan pemuliaan para sahabat yang luar biasa kepada Al-Abbas, bahwa dahulu Al-Abbas apabila beliau berjalan melalui Umar bin Khattab
atau Utsman bin Affan, dalam keadaan keduanya sedang menaiki hewan tunggangan, ya, nazala, maka keduanya akan turun. Jadi kalau Umar atau Utsman ini sedang naik onta atau naik keledai, kemudian mereka melalui Al-Abbas bin Abdul Muttalib, mereka akan turun dari hewan tunggangannya. Ya, ijlalan lahu, sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Memang keluarga Bani Abbas ini sangat mulia ya. Kakeknya, leluhurnya ini sangat mulia. Bahkan Umar dan Utsman, kita tahu bagaimana kedudukan Umar dan Utsman. Keduanya adalah khalifah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Umar adalah khalifahnya, penggantinya Abu Bakar. Utsman adalah penggantinya Umar. Mereka adalah khulafaur rasyidin. Tapi ketika lewat di hadapannya Al-Abbas, mereka akan turun dari hewan tunggangannya. Bahkan dalam sebuah kisah, Umar mengatakan, ya fa wallahi la islamuka yauma aslamta kana ahabba ilayya min islamil Khattab law aslama. Umar mengatakan, wahai Abbas, demi Allah, keislamanmu pada hari ketika engkau ya menjadi seorang muslim itu lebih aku cintai daripada keislaman Al-Khattab kalaupun dia masuk Islam. Artinya ini ada bapaknya. Bapaknya Umar itu adalah Al-Khattab. Ya. Kemudian ada Abbas, pamannya Rasul SAW. Maka Umar mengatakan, aku lebih suka dengan keislamanmu, wahai Abbas, daripada keislaman bapakku sendiri. Wa ma bi illa anni qad araftu anna islamaka kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min islamil Khattab law aslam. Beliau menyebutkan alasannya kenapa beliau lebih suka Abbas yang masuk Islam daripada bapaknya, karena itulah yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena aku mengetahui bahwa keislamanmu itu lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keislaman Al-Khattab, bapak dari Umar. Ya, jadi ini menunjukkan pemuliaan para sahabat terhadap Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Demikian sedikit gambaran ya tentang sosok Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang namanya ya dipakai oleh kekhilafahan yang akan kita bahas ini, yakni kekhilafahan Bani Abbasiyah, ya nisbat kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Disebutkan bahwa Abbas ini meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah di usia kurang lebih 88 tahun. Ya, ketika itu beliau mengalami kebutaan pada mata beliau. Kemudian beliau membebaskan budak-budaknya. Beliau memiliki 70 orang budak, semuanya dia bebaskan. Kemudian Bani Hashim pun mengumumkan ya di tengah-tengah kaum muslimin di kota Madinah, rahimallahu man syahidal Abbas bin Abdul Muttalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang menghadiri penyolatan jenazahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Maka orang-orang pun berkumpul ya berdesak-desakan untuk ikut menyolati dan memakamkan Abbas bin Abdul Muttalib ya. Sampai kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib dimakamkan di pemakaman Baqi', di pemakaman Baqi'. Ya. Ini sekilas tentang Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tentu kalau kita ingin bahas lebih panjang lagi ya, banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan kemuliaan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi secara ringkas demikian ya, agar antum menyadari kedudukan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian juga yang mulia bukan hanya Al-Abbas saja ya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa yang mulia bukan hanya Al-Abbas saja, putranya juga. Ya, beliau memiliki beberapa orang putra yang paling terkenal, dan inilah yang kemudian melahirkan Bani Abbasiyah, yaitu anak beliau yang bernama Abdullah bin Abbas. Nah, ini dia Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ini leluhur yang kedua. Jadi Abbas yang pertama, kemudian lahir anaknya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini nanti yang punya anak namanya Ali bin Abdullah bin Abbas. Kemudian Ali bin Abdullah bin Abbas ini punya anak namanya Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini punya anak namanya Abdullah As-Safah. Ya, Abul Abbas As-Safah. Nah, inilah yang menjadi khalifah pertama. Jadi runtutannya itu ya Abul Abbas As-Safah. Kemudian dia punya bapak Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali punya bapak namanya Ali bin Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdullah bin Abbas. Namanya Abbas, ya.
Itu runtutan silsilah Bani Abbasiyah. Nah, sosok yang kedua yang kita bahas ya sebagai leluhurnya Bani Abbasiyah ini adalah sosok Abdullah bin Abbas. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ya. Disebutkan dari Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj ya. Dari Ibnu Abbas sendiri ya, beliau mengatakan wulitu qabla al-hijrah bi 3 sinin. Aku itu lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ya. Wa nahnu fi Syi'ib. Dan ketika itu kami sedang berada di Syi'ib. yakni Syi'ib Abi Thalib. Syi'ib itu celah yang ada di antara gunung. Jadi pada tahun ke-10 kenabian, sebelum Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah ya 3 tahun, bukan sebelum kenabian, 3 tahun sebelum hijrah ya, pada tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah, Nabi SAW dan keluarga besar beliau Bani Hashim ini mengalami pemboikotan. Ya, mengalami pemboikotan oleh orang-orang Quraisy, di mana mereka tidak berjual beli dengan orang-orang Quraisy, tidak menikahkan anak-anak mereka. Orang-orang Quraisy tidak berjual beli dengan Bani Hashim. Orang-orang Quraisy juga tidak menikahkan anak-anak mereka dengan Bani Hashim. Demikian juga orang-orang Quraisy tidak tidak mengajak berbicara Bani Hashim. Ini kurang lebih selama 2 tahun diboikot Nabi SAW dan Bani Hashim di Syi'ib Abi Thalib. Ya, di Syi'ib Abi Thalib. Nah, ketika pemboikotan itulah Abdullah bin Abbas dilahirkan oleh ibunya. Ya, wa nahnu fi Syi'ib. Ya. Qala wa tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 13. Ya, ibnu 13. Dan ketika Nabi SAW meninggal dunia, aku berusia 13 tahun. Ya, 3 tahun lahir sebelum hijrah. Ya, 3 tahun sebelum hijrah beliau lahir, kemudian 10 tahun Nabi berhijrah, berarti 13 tahun. Saat Nabi SAW meninggal dunia, Abdullah bin Abbas berusia 13 tahun. Dan disebutkan oleh beliau ya bahwa ketika beliau lahir, beliau ditahnik oleh Nabi SAW. Beliau ditahnik oleh Nabi SAW. Tahnik itu apa ya? Satu hal yang dilakukan ketika bayi lahir. Ada orang dewasa yang kemudian melumatkan ya, menggigit kurma. Kurma itu dilumatkan, ya, digigit sampai lunak. Kemudian kurma yang sudah lunak ini dikeluarkan lalu digesekkan di langit-langit bayi yang baru lahir. Itu tahnik namanya. Jadi selain ada akikoh, ada tahnik ya. Ketika bayi itu lahir, hendaknya dia ditahnik. Ditahnik itu apa? Dilumatkan kurma. Kemudian begitu lumat diambil lalu diletakkan di langit-langit mulut bayi. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa di antara hikmahnya adalah untuk sebagai persediaan atau sebagai suplai makanan ya untuk si bayi agar bayinya kuat ya, mendapatkan gizi dari kurma tersebut. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa aku ditahnik oleh Nabi SAW. Maka Mujahid sampai mengatakan la na'lam ahadan ya hunnika birikin nubuwah ghairahu. Ya, kata Mujahid, ya ini sepengetahuannya Mujahid, aku tidak mengetahui ada orang yang ditahnik dengan ludahnya Nabi SAW ya selain dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib ya, posisinya beliau kan adalah sepupu Nabi SAW. Tapi karena dia lahirnya itu 3 tahun sebelum hijrah, berarti usianya jauh berada di bawah Nabi SAW. Ya, lebih dari 40 tahun beda usia antara Al-Abbas bin Abdullah bin Abbas dengan Rasul SAW. Terlebih lagi, Nabi SAW itu menikah dengan Maimunah bintil Harith. Maimunah bintil Harith ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Ibu dari Abdullah bin Abbas namanya Ummu Fadl bintil Harith.
punya seorang saudara perempuan namanya Maimunah bintil Harith. Ummu Fadl menikah dengan Al-Abbas, Maimunah menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Maimunah adalah bibi dari Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ya, beliau menginap di rumah sang bibi. Pernah suatu ketika dia menginap di rumah sang bibi, kemudian dia melihat apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam hadis yang cukup panjang, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa ketika itu beliau menginap di rumahnya Maimunah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau melihat di pertengahan malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya. Kemudian beliau berwudu lalu salat. Nah, ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ini menunjukkan kedekatan Abdullah bin Abbas dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa bibinya ini, yaitu Maimunah bintil Harith, pernah meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan Abdullah bin Abbas. Ya, kata Abdullah bin Abbas ya, bahwa ketika Nabi SAW menginap di rumahnya Maimunah, maka Ibnu Abbas mengambil air wudhu ya untuk Rasul SAW. Maka Maimunah mengatakan, "Waddu'a laka hadza Abdullah bin Abbas." Wahai Rasulullah, yang mengambilkan air wudhu, menyediakan air wudhu untukmu, ini adalah Abdullah bin Abbas. Maka Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia dalam agama ini, pahamkan dia terhadap agama ini, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia ilmu tafsir. Ya, ajarilah dia ilmu tafsir. Maka kemudian barakallahu fikum, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Abbas dikenal dengan kefakihannya, ya, dikenal dengan kefakihannya, pemahamannya yang demikian mendalam terhadap syariat, dan beliau juga memiliki kecerdasan atau kepintaran dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat ya dari Sa'id ibn Jubair radhiyallahu taala anhu bahwa Umar al-Khattab di masa kekhilafahan beliau ya, beliau mendudukkan Abdullah bin Abbas di antara para senior, para sahabat senior. Ya. Padahal kan Abdullah bin Abbas itu masih sangat muda ya. Nabi wafat usia beliau 13 tahun. Abu Bakar wafat, beliau usianya 15 tahun. Kemudian Umar jadi khalifah. Berarti di masa muda sekali ya, di bawah umur 20 tahun, Abdullah bin Abbas sudah didudukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di tengah-tengah majelis syura. Maka muncul pertanyaan di antara para sahabat. Kenapa kemudian Abdullah bin Abbas ini diberikan kedudukan yang mulia di tengah-tengah mereka? Maka kemudian Umar mengatakan bahwa hari ini ya, saurikumul yaum minhu ma ta'rifuna fadlah. Ya, aku akan tunjukkan kepada kalian sesuatu ya yang kalian tidak menyadari tentang keutamaannya. Ini keutamaannya Abdullah bin Abbas. Maka kemudian beliau bertanya kepada para sahabat ketika itu, apa makna di balik firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan berduyun-duyun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah engkau ya dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Maka kemudian para sahabat ditanya tentang apa makna di balik ayat ini. Maka mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuji dan memohon ampunannya setelah melihat orang masuk ke dalam Islam. Maka Umar mengatakan, bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, wahai Abdullah bin Abbas, apa yang kau takwilkan, apa yang merupakan takwilmu terhadap ayat ini?
Maka beliau mengatakan hadza mautu an-nabi alaihi salatu wasalam. Ayat ini menunjukkan kematian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, makanya beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ajalnya telah dekat. Ya. Maka kemudian Umar pun mengatakan tidaklah aku memahami ayat ini kecuali seperti apa yang dipahami oleh Abdullah ibn Abbas. Atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan kecerdasan atau kepintaran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu taala anhuma. Nah, Abdullah bin Abbas ya beliau wafat di kota Taif. Kota Taif ini sekitar 85 km di timur kota Makkah. Beliau wafat di sana dalam usia 71 tahun. Nah, beliau memiliki seorang anak ya namanya Ali. Ali bin Abdullah bin Abbas. Ya. Nah, Ali ini kenapa beliau diberi nama Ali? Karena beliau lahir bertepatan dengan syahidnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij, ya Abdurrahman bin Muljam. Nah, pada tahun yang sama dengan kematiannya Ali bin Abi Thalib, Abbas dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki. Makanya dia diberi nama Ali. Karena dia lahir ke dunia di tahun yang sama dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan beliau memiliki gelar As-Sajjad. As-Sajjad artinya orang yang banyak sujud. Karena hobinya sholat. Masya Allah. Ya. Kata Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, ya, disebutkan oleh Al-Imam Auza'i rahimahullahu taala dan yang selainnya annahu kana yusalli fil yaum alfa sajdatan, ya, au alfa sajdatin. Dahulu Ali bin Abdullah bin Abbas As-Sajjad, ya, ini dalam satu hari, ya, dalam satu hari beliau sholat 1000 rakaat. 1000 kali sujud. Berarti berapa itu ya? 1 rakaat 2 kali sujud ya. Berarti 500 rakaat sholat. Ya, 1000 kali dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, dalam biografinya Ali ya bin Abdullah bin Abbas ini disebutkan sebuah peristiwa yang terjadi antara beliau dengan Bani Umayyah. Dan ini yang wallahu taala a'lam ya mematik ya atau benar ya yang mendorong ya ketidaksukaan Bani Abbas terhadap Bani Umayyah yang kemudian berujung pada pemberontakan dan penggulingan dinasti Bani Umayyah. Jadi ada sebuah kedzaliman yang dilakukan oleh sebagian khalifah Bani Umayyah kepada Ali bin Abdullah bin Abbas. Padahal dialah sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat soleh. Tapi ya begitu. Ya, kalau kita teliti kembali ya pelajaran-pelajaran kita dalam sejarah Bani Umayyah, berapa banyak kedzaliman yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Banyak sekali. Dan itu tidak pandang bulu ya, bukan hanya kepada rakyat biasa, tapi kepada orang-orang yang mulia. Pelecehan, bahkan pembunuhan dilakukan oleh Bani Umayyah kepada orang-orang yang mulia. Bahkan para ulama dibunuh oleh Bani Umayyah. Bahkan para sahabat. Ya, dalam peristiwa tragedi Al-Harrah, ya, Muslim bin Uqbah atas yang diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah ketika itu ya melakukan pembantaian di kota Madinah. Nah, ternyata yang salah satu orang yang pernah dilecehkan dan dizolimi oleh Bani Umayyah ini adalah Ali As-Sajjad. Ali As-Sajjad ya, anak dari Abdullah bin Abbas. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi ya bahwa ada 2 peristiwa ya yang merupakan kezaliman dari Bani Umayyah kepada Ali bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu rahimahullahu taala. Kata Imam Adz-Dzahabi qala al-Mubarrid darabahu al-Walid marratain. Ya. Bahwa beliau pernah dicambuk oleh Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan itu 2 kali. Dicambuk 2 kali.
dan dicambuk dengan dipermalukan ya. Ya, ada 2 kali peristiwa di mana dia dicambuk oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Ihdahuma fi tazwijihi Lubabah binti Abdullah bin Ja'far. Yang pertama dia dicambuk karena dia berani menikahi Lubabah binti Abdullah bin Ja'far. Ya, jadi Lubabah binti Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ini Lubabah ini cucunya Ja'far At-Tayyar. Ja'far bin Abi Thalib, ya sepupu Nabi SAW yang gugur dalam perang Mu'tah, yang kemudian Nabi kabarkan bahwa ketika itu tangannya Ja'far ditebas oleh musuh, kemudian Nabi kabarkan bahwa dia diganti dengan kedua sayap ya, yang membuat dia bisa bisa terbang di dalam surga. Maka Ja'far bin Abi Thalib ini punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak perempuan namanya Lubabah. Lubabah ini awalnya dia merupakan istri dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian diceraikan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lalu kemudian Ali bin Abdullah bin Abbas menikahi Lubabah yang sudah menjanda. Maka ini menurut sebagian Bani Umayyah merupakan penghinaan terhadap mereka. Janda dari khalifah mereka dinikahi oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi wa kanat inda Abdul Malik ya fa'adda tufahatan ya wa nawalaha wa kana abkhar. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, dulu Lubabah ini merupakan istrinya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada suatu ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan menggigit sebuah apel. Fanawalaha. Kemudian setelah digigit apel tersebut, dia berikan kepada istrinya Lubabah binti Abdul Malik. Wa kana abkhar. Dan Abdul Malik ini memiliki mulut yang bau. Jadi dia jijik istrinya dengan bekas gigitan sang suami. Qala faqashatatha bisikin. Maka kemudian bekas gigitan tersebut ya dipotong, dibuang oleh Lubabah dengan pisau. Jadi maksudnya si Abdul Malik ini, makanlah bekas gigitanku tadi, aku kan suamimu. Tapi bau dia, jijik dia sama suaminya, maka dia ambil pisau kemudian dia potong bagian yang sudah digigit oleh suaminya tersebut. Wa qalat, kemudian Lubabah mengatakan ya umitu anhal adha ya imatatul adha ya anitufah ya beliau menyingkirkan, beliau mengatakan aku menyingkirkan gangguan dari apel ini bekas gigitannya Abdul Malik. Fatallaqaha. Maka kemudian Abdul Malik bin Marwan marah ya, kemudian dia pun menceraikan istrinya tersebut. Fatazawwajaha Ali. Maka kemudian Lubabah binti Abdullah bin Ja'far pun diceraikan, lalu kemudian dia pun dinikahi oleh Ali As-Sajjad. Ini peristiwa pertama ya yang menyebabkan Ali bin Abdullah bin Abbas dicambuk oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian yang kedua, wa ru'ya ya madruban wa huwa ala jamalin maqluban yunada alaihi hadza Ali al-Kadzdzab. Kemudian momen yang kedua, Ali setelah dicambuk, kemudian dia diarak ya. Ala jamalin maqluban, artinya dia diletakkan di atas seekor onta dalam keadaan terbalik. Jadi wajahnya diletakkan di atas pantatnya unta tersebut. Jadi terbalik dia. Ya, jadi setelah dia dicambuk, dia diarak-arak dengan keadaan menghadap ke belakang. Qala hada Ali al-Kadzdzab. Kemudian orang-orang menyebutnya, memanggilnya, ini adalah Ali si pendusta. Ya, kenapa momen yang kedua ini kenapa dia dipermalukan sedemikian rupa? Li'annahum balaghahum anhu annahu yaqul, karena sampai ke telinga Bani Umayyah bahwa Ali ini pernah mengatakan, inna hadzal amra yasiru fi waladi ya wa halafa la yakunanna fihim.
Jadi dia pernah mengatakan bahwa urusan pemerintahan ini, urusan kekuasaan ini nanti akan beralih kepada anak keturunanku. Ya, jadi dia sangat berharap anak keturunannya yang memegang kekuasaan menggantikan Bani Umayyah. Wa halafa liyakunanna fihim. Bahkan dia sampai bersumpah. Dia sampai bersumpah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusan kekuasaan kaum muslimin berada di tangan anak cucunya. Ya, di tangan anak keturunannya. Hatta tamlika abiduhumus as-sighar al-ayuni al-irad al-wujuh. Sampai kemudian kekuasaan ini akan dipegang oleh hamba-hamba mereka, ya, as-sigharul ayun, yang memiliki mata-mata yang sipit, wal iradul wujuh, dan wajah-wajah yang lebar. Ya, wajah-wajah yang lebar. Ini disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan mata-mata yang kecil dan wajah yang lebar ini adalah bangsa Turki. Makanya nanti ada fase ya di mana Bani Abbas itu secara de facto mereka berada di bawah kekuasaannya orang-orang Turki dari Bani Saljuk. Nanti insya Allah kita akan sampai di sana. Ya, ini doanya Ali As-Sajjad dan ini didengar oleh Bani Umayyah, maka dia dipermalukan sedemikian rupa. Ya. Dalam riwayat yang lain di masanya Hisham bin Abdul Malik, ya, Hisham bin Abdul Malik ini dia masih memuliakan Ali As-Sajjad. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, wa qila innahu dakhala ala Hisham, ya, fahtaramahu wa a'tahu 30,000. Ya, disebutkan bahwa suatu ketika Ali As-Sajjad ini menemui Hisham bin Abdul Malik. Kemudian Hisham pun memuliakannya dan memberikan 30 dirham, 30.000 dirham kepada Ali As-Sajjad. Thumma qala, kemudian Hisham mengatakan, inna hadha syekh ikhtalla ya wa khallat. Sesungguhnya orang tua ini ikhtalla, artinya sudah kacau pikirannya. Wa khallat, sudah goncang pikirannya. Yaqulu inna hadzal amra, ya, sayantakilu ila waladi. Dia pernah mengatakan bahwa perkara ini, urusan pemerintahan ini akan berpindah kepada anak keturunannya. Ya. Jadi dia melecehkan, ya, dia melecehkan Ali As-Sajjad yang mengatakan ini orang tua ini sudah pikun, sudah kacau pikirannya, sampai-sampai dia mengatakan bahwa anak keturunannya yang akan memegang kekuasaan. Qala fasami'aha Ali, maka ucapan ini didengar oleh Ali. Ali tidak pikun, pikirannya masih segar, masih fresh. Kemudian dia mengatakan wallahi la yakunanna dzalik wala yatamallakanna hadzani. Kemudian dia mengatakan demi Allah apa yang kau ucapkan itu akan terjadi. Wala yatamallakanna, ya, wal yatamallakanna hadzani. Kemudian yang akan memegang kekuasaan adalah dua orang ini. Ketika itu dia sedang bersama dengan cucunya As-Saffah dan Al-Mansur. Ini khalifah pertama dan khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Ketika itu dia sedang ikut kakeknya. Maka Ali mengatakan bahkan dua orang cucuku ini nanti dia akan memegang tampuk pemerintahan. Dan itu benar. Artinya keduanya menjadi khalifah. As-Saffah menjadi yang pertama. Kemudian Al-Mansur menjadi yang kedua. Maka kemudian Hisham bin Abdul Malik pun mengasingkan Ali As-Sajjad di sebuah tempat namanya Humaimah. Ya, Humaimah. Jadi dia dan anak keturunannya, keluarga besar Ali As-Sajjad, ya, diasingkan di Humaimah karena kekhawatiran dari Hisham bin Abdul Malik nanti kalau dia berada di tengah-tengah kota besar dia akan menggalang kekuatan. Tapi justru ini keputusan yang keliru saya kira dari Hisham bin Abdul Malik. Justru di Humaimah, tempat yang terpencil dekat Balqa, ya, Ali As-Sajjad dan kemudian anak keturunannya menyusun kekuatan untuk menggulingkan Bani Umayyah. Maka kemudian singkat cerita, Ali As-Sajjad ini meninggal dunia pada tahun 118 Hijriah di usia 78 tahun. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi bahwa beliau ini adalah, ya, Jaddul Khulafa. Beliau diberi gelar Jaddul Khulafa. Ya, kakeknya para khalifah. Jadi khalifah awal-awal Bani Abbasiyah ini cucu-cucunya dari Ali bin Abdullah bin Abbas As-Sajjad. Ya, jadi ini julukan lainnya dari beliau yaitu Jaddul Khulafa, ya. Nah, kemudian beliau memiliki beberapa orang anak. Ya, di antaranya adalah yang terkenal adalah Muhammad bin Ali
bin Abdullah bin Abbas, atau yang dikenal dengan Muhammad al-Imam. Muhammad al-Imam. Nah, Muhammad inilah yang kemudian mulai mewujudkan cita-cita bapaknya. Dia mewujudkan cita-cita bapaknya. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Faqih dalam Al-Buldan bahwa Muhammad bin Ali al-Imam, yang dijuluki sebagai al-Imam, ini kemudian mengutus para duat Bani Abbas ke segala penjuru untuk melakukan provokasi, ya, mengumpulkan kekuatan untuk bisa menggulingkan Bani Umayyah. Dan dia adalah seorang yang sangat cerdas, ya. Dia tahu pihak-pihak mana saja yang perlu didatangi dan bagaimana gambaran pihak-pihak yang perlu didatangi tersebut. Kita bacakan saja bagaimana keterangan Ibnul Faqih dalam Al-Buldan. Ya, ketika itu Muhammad bin Ali berbicara kepada para duat, para apa bahasa kita sekarang, ya, para utusan, para provokator yang bertugas untuk menggalang kekuatan dalam rangka menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Coba antum perhatikan ini bagaimana kecerdasannya Muhammad bin Ali dan bagaimana dia begitu paham medan yang akan dihadapi. Beliau mengatakan ammal Kufah, ya, wasawaduha fahunaka syi'atu Ali wa waladahu. Ya. Adapun Kufah, wilayah Kufah dan sekitarnya, maka di sana bercokol syiahnya Ali dan anak keturunannya. Jadi pendukung-pendukungnya Ali itu berkumpul di Kufah. Wa amal Basrah fa Uthmaniyatu, ya, tadidu bil kaf taqulu kun Abdullah al-maqtul wala takun Abdullah al-qatil. Adapun Basrah, maka mereka berprinsip sebagaimana Uthman bin Affan. Tadidu bil kaf, mereka lebih bisa menahan diri. Mereka akan mengatakan, jadilah sebagai hamba yang diperangi, jangan jadi sebagai hamba yang berperang atau hamba yang memerangi. Wa amal jaziratu faharuriyatun mariqatun wa a'rabun kal a'laj, ya, wal muslimuna fi ahlakin nasara. Adapun wilayah Jazirah itu perbatasan antara Irak dan Syam. Maka di sana adalah orang-orang Haruriyah, orang-orang Khawarij, ya. Demikian juga orang-orang Arab Badui, ya, orang-orang Arab Badui yang dipenuhi dengan kekasaran, serta kaum muslimin yang akhlaknya mirip dengan orang-orang Nasara. Kalau bahasa kita ini apa namanya sekarang ya? Geopolitik, ya. Pengetahuan tentang wilayah-wilayah yang ada di sekitar. Wa amma ahlu Syam falaysa ya'rifuna illa ala Abi Sufyan wa ta'ata Bani Marwan wa adawatan rasikhatan wa jahlan mutarakiman. Adapun wilayah Syam, ya, mereka tidaklah mengenal kecuali Abu Sufyan dan kesetiaan mereka kepada Bani Marwan dengan permusuhan yang demikian mengakar dan kebodohan yang bertumpuk-tumpuk. Jadi maksudnya wilayah Syam ini ya udah wilayahnya Bani Umayyah sudah. Ya. Kemudian wa amma Makkah wal Madinah faqad ghalaba alaihima Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Adapun Mekah dan Madinah, maka mereka dua wilayah ini didominasi oleh loyalitas kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ya, walakin alaikum bi ahli Khurasan. Makanya dia mengutus Abu Muslim Al-Khurasani untuk memprovokasi penduduk Khurasan. Ya, makanya pendukung awal terhadap Bani Abbas itu adalah orang-orang Khurasan. Demikian yang diarahkan oleh Muhammad al-Imam. Walakin alaikum bi ahli Khurasan. Hendaknya kalian menuju ke wilayah Khurasan atau menuju penduduk Khurasan. Fa inna hunakal adadal katsir wal jalad adh-dhahir. Maka di sana terdapat penduduk yang demikian banyak dan kekuatan yang demikian tampak. Wa hunaka sudurun salimatun wa qulubun farighah. Di sana terdapat dada-dada yang bersih dan hati yang masih lapang. Lam tataqassamha al-ahwa wa lam tatawazzaha an-nahl. Di mana hati-hati tersebut belumlah tercabik-cabik dengan hawa nafsu, belum terpecah-pecah menjadi golongan-golongan. Walang yaqdam 'alaiha fasad. Mereka belum datang kepada mereka kerusakan, mereka belum tersentuh oleh kerusakan. Wahum jundun lahum, ya, abdanun wa ajzamun wa manakib wa kawahil
wa hamatun wa lahyan wa syawarib wa aswatun hailah ya wa lughatun fahmah takhruju min ajwafi munkarah. Ya, mereka adalah pasukan yang memiliki tubuh-tubuh yang kokoh, pundak-pundak yang kuat, kepala-kepala yang tegap. Mereka adalah orang-orang yang memiliki lihan, memiliki janggut-janggut, wasyawarib, demikian juga kumis-kumis. Ya, mereka memiliki suara-suara yang lentang. Demikian juga bahasa mereka lah bahasa-bahasa yang berat dan penuh kewibawaan. Keluar min ajwafi munkarah, keluar dari dada mereka yang paling dalam. Ya, fa inni atafa'alu ilal masyriq, maka sesungguhnya aku menaruh optimisme diri di wilayah timur, ini wilayah Khurasan, ila matla'i syirajil ard wa misbahil khalaq, ya, di mana di sanalah terbitnya cahaya syirajul ard, terbitnya cahaya bumi dan pelita bagi manusia. Ya, jadi ini Muhammad bin Ali, ya, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, ya, beliaulah yang pertama kali mengarahkan para duat Bani Abbasiyah untuk melakukan provokasi dan mengumpulkan kekuatan untuk menggulingkan Bani Umayyah. Taib wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan kali ini, ya. Paling tidak Anda mengetahui, ya, 4 tokoh ini yang merupakan leluhurnya Bani Abbas, ya, yang kemudian mereka memiliki posisi yang pada hakikatnya sangat mulia di tengah-tengah manusia, dan kemudian dari keturunan mereka inilah muncul para khalifah Bani Abbasiyah. Insyaallah kita lanjutkan lagi pelajaran kita di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Kita akan bahas tentang bagaimana era-era awal berdirinya kekhilafahan Bani Abbas. Nah, kenapa khalifah pertamanya itu disebut sebagai As-Saffah? As-Saffah itu artinya yang suka menumpahkan darah. Ya, dan ini sebenarnya sempat kita singgung, ya, ketika kita bahas akhir-akhir dinasti Umayyah, bahwa pembantaian yang terjadi itu sangat luar biasa. Suksesi kepemimpinan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah itu dipenuhi dengan tumpahnya darah, dengan pertumpahan darah dan peperangan. Baik, ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas materi yang diberikan. Ada satu pertanyaan Ustadz. Bismillah, izin bertanya. Mohon rekomendasi buku sejarah yang lengkap dan valid hingga berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Banyak sekali di luar sana buku-buku pengarangnya Syiah dan Kerajaan Saudi diwahabi-wahabikan, tapi kita tidak mendapat informasi buku yang valid. Baik, tentang ini berarti tentang kontemporer, ya, tentang berdirinya. Ada beberapa buku yang ditulis oleh para ulama, namun saya lupa judulnya, beberapa judul yang berkenaan dengan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan jawab dan berikan referensi yang berkaitan dengan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Taib, insya Allah, ya.